dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah telah bersabda, Jibril telah datang kepadaku bersama buraq, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Hewan ini dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangannya. Beliau SAW bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali cincin pintu yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau SAW menuturkan, kemudian aku masuk ke Masjid Aqsa dan aku salat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar, kemudian Jibril membawakan kepadaku satu wadah khamr dan satu gelas susu. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah, kau telah memilih kesucian. Lanjut beliau SAW, kemudian buraq tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril tanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril tanya lagi, apakah dia telah diutus? Ia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, Jibril. Ia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril lantas menjawab, Muhammad. Ia kemudian tanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus. Nabi melanjutkan, maka kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang ketiga. Maka Jibril alaihi salam minta dibukakan pintu. Lalu tanya lagi, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Lalu tanya lagi, siapa yang bersamamu? Menjawab, Muhammad. Tanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia pun menjawab, dia diutus kepadanya. Artinya telah diutus untuk bertemu dengan Allah Taala. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf. Ini di langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang telah dianugerahkan setengah dari ketampanan manusia sejagat. Kata Nabi, maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang keempat. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Maka Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu lalu bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ini di langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah azza wa jalla telah berfirman untuknya, maksud untuk Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, dalam surah Maryam ayat 57. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang kelima. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ini di langit yang kelima. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang keenam. Maka Jibril alaihissalam mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau?
Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Kemudian ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Jadi Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang ke-7. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Ditanya lagi, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dijawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Jumlah malaikat banyak sekali ini. Setiap hari 70.000 malaikat. Tinggal dihitung sampai nanti hari kiamat berapa itu. Enggak terhitung sudah jumlahnya malaikat. Ini langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daunnya seperti telinga gajah dan besar buahnya seperti tempayan yang besar. Kata Nabi SAW, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Azza wa Jalla memberi wahyu dan mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Aku menjawab, salat 50 kali. Maka Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Kata Nabi SAW, aku pun kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka Allah mengurangi menjadi 5 salat. Dalam beberapa riwayat disebutkan awalnya 50, kemudian Nabi balik lagi jadi 40, balik lagi jadi 30, balik lagi jadi 20, balik lagi jadi 10, kemudian jadi 5. Jadi berapa kali balik? Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ada yang menyebutkan sampai 5 kali balik, ada yang menyebutkan 3 kali balik, ada yang menyebutkan 2 kali balik. Jadi awalnya 50, kemudian dikurangi, kemudian setelah itu Allah mengurangi menjadi 5 salat. Ini yang terakhir ini. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Kemudian aku berkata kepadanya, Allah telah mengurangi dariku menjadi 5 salat. Musa mengatakan alaihissalam, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Rasulullah SAW berkata, aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa alaihissalam, sehingga Rabbku mengatakan, ya Muhammad, innahunna 5 salawatin kulla yaumin wa lailatin likulli salatin 10, fadzalika 50 salatan, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan, fa in 'amilaha kutibat lahu 10, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an, fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapat pahala 10 kali, 10 kali lipat. Maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan
Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai satu kejelekan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian aku turun hingga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu kau beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Rasulullah SAW bersabda, lalu aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, hadis-hadis tentang Mi'raj Nabi ke langit adalah mutawatir. Arti hadisnya diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها